Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah zakat perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kemudian salam dan salam semoga saya curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita sampaikan bahwasanya acara live interaktif ini dapat Anda dengar melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio MD FM Probolinggo, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Buntang, radio Idaatul Khair Ponorogo dan radio Tuah FM Riau. Dan pada kesempatan bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Beliau merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan salam, barakallahu fiik. Sehat tentu ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Hayakumullah. Sama baju kita Ustaz, batik Ustaz. Alhamdulillah. Kita pribumi dan nasionalisme. Masya Allah. Tapi Ustaz mungkin sebagai mukadimah Ustaz pada kesempatan ini silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini banyak masalah yang melanda kaum muslimin secara khusus dan bangsa kita secara umum. Bukan hanya sekedar mewabahnya virus corona, tetapi wabah ini juga membawa dampak yang sangat luas. Salah satunya adalah dampak perekonomian. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Banyak tempat-tempat usaha yang sepi. Omset penjualan toko, berbagai produksi yang lainnya terganggu. Pedagang kaki lima pun kesulitan memasarkan dagangannya. Sehingga kaum muslimin dan bangsa kita secara umum bukan hanya dibayang-bayangi oleh wabah corona, tetapi juga dihantui oleh wabah kemiskinan, wabah sempitnya mata pencaharian. Ini bukan hal yang baru, sejatinya bukan hal yang baru, karena kejadian semacam ini akan terus terulang dan terulang, silih berganti. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan akan fakta ini dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, sungguh kami pasti menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan secuil, dengan sedikit saja dari rasa ketakutan, was-was, takut terkena penyakit, takut diserang musuh, takut dan takut yang lainnya. Wal ju', dan juga diuji dengan sedikit kelaparan. Bukannya Allah Subhanahu wa taala meniadakan rezekinya, menghapuskan rezekinya, tetapi menyempitkan sebagian rezekinya. Menyempitkan sebagian pintu rezekinya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khaufi wal anfusi wath thamarat, dan juga menyebabkan sebagian, menguji kalian dengan adanya kematian yang menimpa sebagian orang, serta gagalnya panen, berkurangnya buah-buahan dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan satu hal yang itu menjadi satu keniscayaan dalam hidup seorang muslim, bahwa sabar itu adalah kunci sukses dalam segala hal. Sabar di tatkala mendapatkan cobaan,
tidak berkeluh kesah, dan yakin bahwa adanya ujian ini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti membawa kebaikan bagi kita semuanya. Kita tidak perlu berkeluh kesah. Cukup kita berintrospeksi diri dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memang harus berkeluh kesah hanya kepada Allah. Jangan ada yang mendengar keluh kesah Anda selain Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan keluh kesah Anda. Kalau memang Anda merasa sakit, merasa terhimpit, merasa takut, maka sampaikan ketakutan Anda, kesesakan yang ada di dalam jiwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang kuasa mendengar dan kemudian menjawab keluh kesah Anda. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang terjadi, senantiasa ingatlah wabah, kemiskinan, susahnya mata pencaharian dan pekerjaan itu sebagai bukti, sebagai penggugah kesadaran kita bahwa cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Sehingga dalam kondisi macam ini kita harus terinspirasi dengan kalimatul istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita kok. Allah yang mentakdirkan kita terlahir ke dunia ini. Allah yang mentakdirkan kita hidup di Indonesia ini. Wabah ini pun terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada siapa kita akan mengeluh kecuali kepada Allah? Kepada siapa akan kita mencari perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan apapun yang terjadi, miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, satu keniscayaan yang akan terjadi dan tidak bisa hindari. Ilaihi raji'un, kita pasti kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dan yang kita yakini di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita lapang, di saat kita sempit, di saat kita sehat, di saat kita sakit, dan di saat kita hidup ataupun kelak ketika kita harus mati, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa untuk meninggalkan keluh kesah, untuk meninggalkan ratapan atau tangisan, untuk meninggalkan kata-kata yang apalagi berupa umpatan, makian, dan fokus kembali kepada Allah. Kalau memang harus mengadu, kalau memang Anda harus menangis, kalau memang Anda harus meratap, lakukan semuanya itu hanya di hadapan Allah. Lakukan itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindari meratap, menangis, mengadu kepada sesama manusia, karena seperti yang Anda rasakan sekarang. Presiden pun khawatir kalau tertimpa corona. Negara pun sedang pusing karena APBN juga menjadi terganggu. Konglomerat pun sekarang juga menjadi galau karena usahanya menjadi susah, dan semua orang, tenaga medis pun sekarang khawatir terkena penyakit, sehingga Anda harus mencari tempat lindungan selain kemana lagi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa wabah itu pasti membawa kebaikan bagi kita, yaitu mengingatkan bahwa hanya ada satu tempat kita mengeluh, mengadu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Masya Allah, jazakallah khairan atas Barakallahu nasihatnya, semoga bermanfaat bagi kita dan pemirsa Amin. kita. Pemirsa Fauzi TV dan pendengar radio, kita kembali mengajak bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Tapi kita bacakan pertanyaan pertama pada pertemuan kali ini. Ada dari pertanyaan dari Paramita di Magetan, Jawa Timur, Ustaz. Bagaimana saya pengelola lembaga TK swasta di desa, Ustaz, ingin bertanya bagaimana sebaiknya cara penarikan uang SPP di saat ada kejadian luar biasa corona seperti ini, sedangkan selama KLB ini tidak ada KBM di sekolah, KBM dilaksanakan secara online lewat WA. Apakah jumlah iuran SPP tetap besarnya atau bagaimana, Ustaz? Baik, Saudara Paramita ya. Paramita di Jawa Timur. Terima kasih kepada Saudari Paramita di Ponorogo ya. Di Magetan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudari Paramita, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini, bukan hanya lembaga pendidikan yang terdampak ya, semuanya. Bahkan karyawan, bahkan pegawai negeri, semuanya terdampak. Sehingga sekarang, sebagaimana kita ketahui, sampai PNS pun melakukan tugasnya dari rumah. Kampus pun demikian. Sehingga ini semuanya adalah kondisi emergensi, kondisi yang di luar kuasa manusia.
Sehingga dalam kondisi macam ini tentu kita harus saling memahami. Inti dari lembaga pendidikan adalah bagaimana guru atau sekolah memberikan pendidikan yang terbaik, semaksimal yang bisa dilakukan. Sehingga dalam kondisi ini tidak ada masalah kalaupun sekolah tetap menarik SPP sebagaimana mestinya. Tidak ada potongan, tidak ada pengurangan, karena sekolah tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang ada. Sehingga upayakanlah untuk bagaimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa semaksimal mungkin. Bagaimana agar siswa mendapatkan haknya, yaitu ilmu yang diajarkan. Sehingga pada gilirannya orang tua pun akan memberikan hak-hak sekolah, yaitu berupa uang SPP sebagaimana yang biasanya mereka bayarkan. Sehingga kalaupun sekolah menetapkan kebijakan tetap menarik SPP sebagaimana sedia kala, maka tidak masalah. Tetapi ketika sekolah ingin memberikan keringanan berupa potongan untuk biaya pendidikannya, misalnya yang semula 60.000 sekarang ditarik menjadi separuhnya atau mungkin 2/3-nya, juga tidak masalah. Karena apa? Karena sekolah pun ternyata juga tidak bisa memberikan hak-hak siswa secara maksimal karena banyak keterbatasan misalnya. Maka juga itu suatu hal yang baik, asalkan semuanya itu dilakukan secara kesepahaman, secara terbuka, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, sebagai pertanyaan kedua pada kesempatan ini ada dari pertanyaan jauh Ustaz, dari Singapura Ustaz. Masya Allah. Yana di Singapura Ustaz. Mau tanya apa hukum uang hasil dari perdamaian karena pelapor mencabut laporan ke kepolisian atas permintaan terlapor dan disetujui oleh pelapor asalkan terlapor memberikan sejumlah uang Ustaz. Ya. Penjelasannya Ustaz. Saudara Yana. Yana di Singapura. Ya, terima kasih kepada saudara Yana di Singapura atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada saudara Yana, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Perdamaian dengan membayarkan sejumlah uang. Sebagian ulama memberikan syarat bahwa adanya sulh, perdamaian dengan memberikan sejumlah uang dibolehkan bila perdamaian itu terjadi dengan ada tanpa bukti yang jelas, alias kedua belah pihak tidak mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, betul-betul sengketa yang rumit. Adapun ketika ada pihak yang betul-betul terbukti salah, maka hukum harus ditegakkan. Yang salah harus diberikan hukuman. Tidak boleh ada damai dengan memberikan sejumlah uang. Kenapa? Karena perdamaian dengan sejumlah uang itu berarti akan menyebabkan pelaku dosa tersebut bebas dari jerat hukum. Namun demikian, wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan adanya perdamaian secara mutlak dengan memberikan sejumlah harta kepada pihak lain, pihak kedua. Baik terbukti salah satunya salah ataupun benar. Karena kalaupun yang salah itu adalah yang menggugat dan yang tergugat akhirnya memberikan sejumlah uang agar gugatannya dihentikan, maka ini juga tidak masalah, karena tentu pihak tergugat akan merasa diuntungkan dengan terselesaikannya kasus di hukum, sehingga dia tidak bertele-tele harus melayani gugatan di pengadilan dan menyebabkan dia terhalang dari banyak hal, bisa jadi mencemarkan nama baiknya. Namun demikian, ketika uang itu diberikan kepada pihak yang secara terbukti, secara meyakinkan dia salah, maka dia tidak halal untuk menerima uang tersebut, karena uang itu didapat atas kesalahan dia. Dia berarti telah melakukan dua kezaliman. Tetapi secara prinsip itu suatu perdamaian yang sah, boleh. Walaupun kalau ditinjau dari sisi lain, apakah uang itu halal diterima, maka harus ditinjau lebih lanjut. Apakah Anda merasa benar atau Anda merasa salah? Kalau Anda merasa salah, Anda tidak boleh menerima uang tersebut. Anda harus mengakui kesalahan dan meminta maaf, bukan malah meminta uang. Karena bisa jadi orang yang salah itu karena dia memiliki relasi, memiliki pengacara yang bagus, akhirnya pihak yang benar mengalah. Tentu ini tidak boleh ya dari sisi orang yang merasa yakin dirinya salah. Tapi ketika tidak ada keyakinan bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, maka perdamaian itu dengan
sejumlah uang untuk mengakhiri perkara sehingga kedua belah pihak bebas, tidak tersangkut dengan perkara, tidak direpotkan dengan harus menghadiri peradilan dan seterusnya, maka insya Allah tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap kaum muslimin itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Wa kullu ma salaha alal muslimin fa huwa halal. Dan setiap sulh, kullu sulhin itu halal, ya, selama itu tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Kesimpulannya barakallahu demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, ada telepon yang masuk, kita Baik, sapa kita dulu Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Siap, ya. Assalamualaikum 42 TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari hamba Allah di Probolinggo. Ya, silakan Ya. Bapak di Probolinggo. Nah, jazakallah khairan sebelumnya untuk ini pembawa acaranya Bang Saiful Ma'arif ini. Kemudian juga Ustadz Arifin Badri beserta Alhamdulillah. Masya Allah. senantiasa Silakan langsung, Pak. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Nggih. Ustadz, anak pedagang elektronik, Ustadz. Ya. Nah, ini kemarin ada kejadian. Barang telah dikirim, kemudian barang sudah dibayar, cuman terkendala sama kasus COVID. Ada beberapa daerah yang kami kirim ini lockdown gitu loh, Ustaz. Ya. Ternyata akhirnya yang kami janjikan 3-4 hari sesuai dengan data Transaksi. pengirimannya, nggih. Nah, kami kan sesuai dengan data pengirimannya ini. Nah, ternyata bisa sampai 10 hari belum sampai gitu loh, Ustaz. Akhirnya dari pihak pembeli ini membatalkan secara sepihak. Begitu. Ini gimana, Ustaz? Apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus membalikan uangnya? Tapi kan kalau kita lihat, anak lihat kan bukan kesalahan dari anak gitu, Ustaz. Betul. Barang sudah kami kerjakan, sudah sesuai dengan spek, sudah kami kirim, cuma lockdown efeknya. Karena emang Betul. dari pengiriman, dari jasa pengiriman. Ya. Itu aja, Ustaz. Baik. Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kepada saudara kita di Probolinggo. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada saudara, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Nampaknya saudara ini berjualan secara online ya. Nah, ketika dalam kasus semacam ini, memang kalau kita lihat dari perjanjian yang dinyatakan bahwa pengiriman dalam 3 hari, maka pembeli berhak membatalkan. Karena apapun alasannya, selama dalam 3 hari tidak terpenuhi, tidak sampai barang, maka memang klausul perjanjian mengharuskan atau memberikan wewenang pada dia untuk membatalkan. Dan ini resiko dari pengusaha. Tetapi ketika pembeli ternyata memahami kondisi yang terjadi sehingga dia pun memaafkan, maka itu hak dia. Tetapi kalau itu sudah tertuang dalam sebuah akad, kita sudah memberikan komitmen, ternyata tidak bisa memenuhi komitmen kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka klausul itu memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan. Sehingga itu resiko Anda sebagai penjual, sehingga Anda harus mengembalikan uangnya dan menerima kembali barang atau barang tersebut kembali kepada Anda sesuai dengan klausul kesepakatan yang telah tertuang dalam akad jual belinya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk lagi Ustaz. Baik, kita angkat. Ya. Assalamualaikum 42 TV. Assalamualaikum 42 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama siapa di warahmatullahi mana? Saya 2 bulan 3 bulan yang lalu ditabrak orang dari belakang. Dengan siapa ini, Pak? Pak Wardi dari Bukit Tinggi. Oh ya, Pak Wardi ya, silakan Pak Wardi. 3 bulan yang lewat saya naik Honda, naik kereta kan, Ya. ditabrak dari belakang. Ya. Mohon maaf Pak, volume Tolong TV-nya dikecilkan Bapak. Cukup dengarkan via telepon saja. Ya. Baik, silakan diulang, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Diulang Bapak. Saya 3 bulan yang silam ditabrak Honda dari belakang. Saya naik Honda ditabrak dari Ya. belakang. Iya. Kecelakaan. Iya. Jadi saya urus asuransi itu bagaimana hukum masalah uangnya itu? Baik, Pak. Ya, Tep. Ada Cukup. sahar harja. Baik, Pak. Ya, cukup Bapak. Ya, cuma itu saja yang mau tanyakan. Jadi uang itu sudah saya terima. Baik, Bapak. Sudah cukup, Bapak? Tolong dijelaskan sama Ustadz ya. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Wardi di Bukit Tinggi. Ya, silakan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Pak Wardi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Wardi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada Pak Wardi. Ya. Memang dalam peraturan pemerintah kita, siapapun yang mengendarai kendaraan atau membeli kendaraan, dia akan secara otomatis terakses dengan asuransi, ya, asuransi jasara harja.
Kalau ada kecelakaan, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan klausul yang ada pada perjanjian di jasar harja. Ada aturan jelas dan nominal yang jelas pula. Ada kriteria yang ketika kriteria itu terpenuhi, maka dia akan mendapatkan sejumlah dana dari asuransi tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa asuransi komersial seperti yang ditanyakan ini mengandung atau sistemnya masih mengandung unsur riba, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai klien membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi, dan pada suatu saat nanti ketika ada klaim, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang yang bisa jadi lebih banyak atau bisa jadi lebih kecil dibanding uang yang telah kita bayarkan. Sehingga pada akad ini ada unsur gharar, karena kita sebagai nasabah tidak tahu berapa yang akan kita dapat. Dan kalau kita mendapatkan lebih besar, maka itu mengandung unsur riba, karena kita membayar sejumlah uang dan akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar, maka ini riba. Karena itu para ulama mengatakan dalam kondisi macam ini, karena ini tidak bisa dihindari, kita otomatis asuransinya, maka kalau kita bisa prediksi sejumlah berapakah premi yang telah kita bayarkan, maka sejumlah itu yang halal untuk kita gunakan. Selebihnya itu dianggap sebagai riba, sebagai bunga. Namun kalau kita tidak tahu berapakah jumlah uang yang sudah pernah kita bayarkan sebagai premi asuransi, maka solusinya adalah Bapak Mawardi atau Bapak Wardi bisa membagi dua dana tersebut. Separuhnya boleh digunakan, separuhnya disedekahkan dalam rangka membebaskan diri dari bunga asuransi. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Wardi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan yang masuk lagi dari via telepon, saat kita angkat lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Jambi. Ya, silakan Ibu di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ya. Tentang wakaf. Kami dulu tahun 96 kami wakaf untuk pesantren. Ya. Nah, sudah itu tapi pesantrennya tuh modern gitu. Nah, gimana tuh Ustaz? Pesantren modern. Ya. Baik. Ya, Sudah cukup Ibu? Cukup. Ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di atau Ibu di Jambi atas kebersamaan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah serta inayahnya kepada Ibu dan keluarga serta seluruh pemirsa Fatwa TV, dan semoga Allah SWT menerima wakaf Ibu di pesantren tersebut. Pesantren ataupun lembaga pendidikan baik modern ataupun non modern, atau yang sering disebut dengan pesantren salafi atau pesantren sorogan atau pesantren klasik, sama saja. Yang penting lembaga itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan wakaf kita masih terus digunakan, dimanfaatkan, maka itu satu amal kebajikan yang akan terus mengalir pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Bila manusia itu meninggal dunia, maka seluruh pahala ibadahnya, pahala ibadah amal kebajikannya akan terputus kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir dan terus bermanfaat, yang kemudian oleh para ulama lebih dikenal dengan kata wakaf. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah waladin solehin, yaitulah anak soleh yang dia tinggalkan, yang anak tersebut rajin dan terus tanpa putus, tanpa bosan mendoakan orang tuanya. Sehingga insya Allah wakaf Ibu semoga Allah SWT terima dan terus mengalirkan pahala untuk Ibu seiring dengan wakaf terus yang dimanfaatkan, walaupun itu dalam bentuk modern ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Tapi ada pertanyaan Mas Aziz, kita angkat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa, di mana? Dengan Bapak Ahmad Kurniawan di Tangerang. Ya, silakan Bapak di Tangerang. Anda mau tanya hukum punya restoran, lalu kita berniat untuk mendaftarkan restoran kita untuk perusahaan, untuk didaftarkan ke pihak Gojek ataupun Grab sebagai GrabFood. Ya. Nah, yang Anda khawatirkan adalah nantinya kalau didaftarkan itu ada diskon pakai menggunakan sistem e-wallet. Ya. Nah, pertanyaan adalah gimana hukumnya, apakah boleh atau tidak membuat kerjasama antara restoran dengan pihak di GrabFood tersebut. Ya. Ya, cukup Bapak. Pertanyaan kedua, satu lagi. Ya, Bagaimana hukumnya memanfaatkan harga masker yang di luar normal atau di luar wajar lagi situasi darurat seperti ini? Ya.
Baik. Terima kasih Bapak di Tangerang. Ya, sudah Pak? Terima kasih. Sudah. Ya. Baik Bapak. Silakan, Bapak. Baik ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Bapak Kurniawan di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Kurniawan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kerjasama dengan GoFood, GoPay ataupun yang serupa, masalah itu terjadi bukan antara merchant dengan GoFood atau GoPay atau yang serupa, tetapi masalah itu terjadi pada user pengguna dan GoPay-nya ataupun GoFood-nya, di mana seringkali mereka memberikan layanan bebas ongkos kirim, diskon yang lebih dari yang lain bila pengguna aplikasi tersebut memiliki dana yang tersimpan di aplikasinya atau yang disebut dengan top up ya, menyimpan sejumlah dana atau saldo, sehingga ketika transaksinya dilakukan dengan non tunai, yaitu dengan potong dari saldo yang ada, atau dia memiliki dana top up, maka dia akan mendapatkan harga spesial, di mana harga spesial ini akan ditanggung, bebas ongkos kirimnya, diskonnya itu ditanggung oleh siapa? Oleh aplikasi. Dan ini yang bermasalah karena dana yang tersimpan itu statusnya sebagai piutang. Dan kalau ada keuntungan pada piutang maka itulah riba. Adapun merchant sama sekali tidak ada masalah karena dia menjual, dia menyebutkan harga dan kemudian ada kesepakatan markup harga sebagai fee pemasaran dan sebagainya, itu halal semuanya. Wallahu taala a'lam. Kemudian memanfaatkan masalah ya dalam kondisi macam ini untuk mendapatkan keuntungan maka juga tidak masalah, karena tentu biaya produksi di saat semacam ini juga naik ya, wajar. Selama kenaikan itu sewajarnya, tidak memanfaatkan momentum susah untuk mengeksploitasi masyarakat, maka tidak masalah. Seiring dengan biaya kos produksi yang kita tanggung, maka kita bebankan itu kepada harga jual. Ketika biaya produksi naik 10%, kita nak markup harganya lebih tinggi 10%, maka itu wajar dan itu halal, karena memang siapapun pengusaha pasti dia mencari keuntungan ya. Namun saya ingatkan jangan sampai menaikkan harga itu melebihi batas kewajaran, dan standarnya adalah biaya kos produksi Anda. Kalau kos produksi Anda naik 10%, maka naikkan harganya 10%, itu tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang telah masuk dari media sosial Ustaz. Dari Khairizal di Siak Ustaz, mengenai hutang piutang Ustaz, misalnya kita meminjamkan uang kepada teman dalam nominal 1,5 juta. Tetapi dia minta waktu kepada kita 1 tahun dan diganti pembayaran dengan emas. Bagaimana ya, Ustaz? Baik, saudara Khairizal ya. Khairizal. Nah. Ya, saudara Khairizal di Siak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Menghutangkan sejumlah uang dan dibayar dengan emas ataupun barang lain, maka bila konversinya itu berdasarkan nilai jual beli emas pada saat jatuh tempo, maka tidak masalah. Tetapi ketika harga emasnya itu mengikuti harga tatkala hutang piutang, berarti misalnya hutang hari ini 1 juta rupiah itu mendapatkan 1 gram emas misal, maka bayarnya 1 tahun depan adalah 1 gram emas, maka ini tidak boleh. Tetapi ketika konversi nilai itu terjadi ketika pembayaran setelah jatuh tempo mengikuti ketentuan harga pasar, berapakah harga emas saat jatuh tempo, maka tidak masalah ya. Jadi konversi itu boleh dilakukan setelah jatuh tempo, bukan ketika akad utang piutang ya. Karena ketika akad utang piutang menjadi standar acuan konversi nilai emasnya, maka berarti ini terjadi transaksi emas secara non tunai dan itu terlarang. Itu adalah riba. Karena itu agar tidak terjadi konversi secara riba, maka konversinya dilakukan setelah jatuh tempo. Anda mau bayar 1 juta rupiah, tapi bayarkan saja dalam bentuk emas yang senilai. Misalnya setahun yang akan datang nilainya tinggal misalnya 80% yaitu 80 misalnya inch ya, 80 inci dari emas yang ada dan berlaku pada saat jatuh tempo. Allah taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Dari telepon yang masuk saat kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Prianto di PSMI Pak, di Lampung. Ya, Silakan, Pak Rianto. Di Lampung. Iya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rianto. Iya, ini saya dulu pernah perjanjian saudara itu pinjem duit Ya, seharga di saat itu kayu 8 kubik Pak. ya, Di tahun 2006 kalau tidak salah. Nah ini Ya. sampai sekarang, nah ini gimana? Saya mau nagih wujud kayu atau duit gitu Pak. Kalau duit utangnya dalam bentuk kayu atau utang dalam bentuk uang? uang dari awalnya Baik, uang Pak. baik Pak. 5 juta itu tahun 2006 itu dapat sekitar Baik, Pak. baik Pak. Sekarang kita mau nagih itu gimana? Baik, baik. Sudah cukup. Cukup Bapak? Oke, makasih. Baik Ya, Pak, terima terima kasih, kasih Pak ya Rianto di kepada Lampung. Pak Rianto di Lampung atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Rianto, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau utangnya dalam bentuk uang, maka pembayarannya hari ini adalah dalam bentuk uang, atau kalau mau dikonversi dalam bentuk barang, maka dikonversi dalam bentuk barang senilai hari ini, bukan senilai ketika berhutang yaitu pada tahun 2006, tetapi dikonversi dalam bentuk sekarang. Kalau Pak Rianto berkata berarti nilai atau daya belinya sudah susut. Kalau dulu 5 juta itu dapat 8 kubik, sekarang mungkin hanya dapat 1 kubik. Ya, resiko. Itu resiko dari akad utang piutang, karena sebetulnya Pak Rianto tidak rugi. Menghutangi itu dapat pahala. Tujuan orang yang menghutangi itu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, barang siapa atau Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong Pak Rianto selama Pak Rianto itu rajin atau ringan tangan menolong orang lain. Sehingga dengan memberikan pinjaman, menangguhkan orang yang pailit, orang yang tidak mampu, itu berarti Pak Rianto meringankan kesusahan orang lain, maka Allah pun akan membalas yang serupa. Tidak perlu kecil hati. Walaupun sekarang Anda mungkin kalau dihitung-hitung secara akuntansi, Anda rugi karena terjadi penyusutan atau inflasi, ya, penyusutan daya beli. Tapi sejatinya di sisi Allah tidak rugi. Allah pasti sudah memberi Pak Rianto gantinya yang lebih baik. Dengan memudahkan urusan Bapak, menangguhkan dosa-dosa Bapak, tidak disiksa atau tidak ditimpakan murkanya di dunia, Allah tangguhkan hingga Allah maafkan. Dan itu semua adalah bagian dari keberkahan menangguhkan hutang. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya, Atas jawabannya demikian Pak Rianto di Lampung, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk lagi Ustaz, kita angkat. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat. Ya, silakan Pak di Ustaz. Solo, Sumatera Barat. Ini Ustaz menanyakan masalah uang haram dan uang riba diterima seseorang. Baik. Apakah sudah ada hasil fatwa dari anggota Majelis Fatwa Al-Irsyad. mengenai masalah uang ini Ustaz? Sebab Baik. di antara Ustaz-Ustaz sunnah berbeda pendapat. Baik. Saya mengatakan uang riba dan haram ini diberikan kepada seorang itu asal berubah kepemilikan itu menjadi halal. Nah, tapi ada lagi yang mengatakan kalau itu uang riba diberikan kepada seorang maka haram bagi orang yang menerimanya. Baik. Kalau dia bermuamalah dengan orang tahu dia itu orang pelaku riba, maka tidak boleh bermuamalah dengan dia. Baik. Atau sewa rumah-rumah dan sebagainya Ustaz. Baik. Baik, Cukup Bapak. Bapak. Mohon penjelasan apakah ada hasil fatwanya atau Baik. bagaimana pendapat Ustaz. Baik. Baik, Bapak. Yang kedua di luar tema boleh Ustaz. Silakan, Bapak. Begini masalah fidyah Ustaz. Ya. Dia. Ada seorang kakak mau fidyah kepada adiknya. Ini kalau adiknya itu mendiri Ustaz, bisa rumah dengan orang tuanya, dia menjadi miskin Ustaz. Sebabnya dia harus bayar kontrak rumah, harus makan biaya makan, kebutuhan hidupnya. Atau dia miskin Ustaz, kalau dia berpisah dengan orang tuanya. Nah, sekarang dia bergabung dengan orang tuanya, apakah miskin itu mereka pada dirinya Ustaz? Apakah boleh dia menerima fidyah dari saudaranya itu? Baik. Dia tetap dengan orang tuanya, ditanggung makannya segala macam itu Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bustanuddin di Solo atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Bustanuddin, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Harta haram dijelaskan oleh para ulama ada dua model.
haram karena fisik bendanya seperti babi, bangkai, khamar dan yang serupa, maka ini haram berlaku atas semua orang. Tetapi haram model kedua adalah haram karena cara mendapatkannya, seperti hasil riba, kemudian uang hasil mencuri, korupsi dan yang serupa. Maka harta haram karena cara mendapatkannya terbagi menjadi dua lagi. Kalau harta itu didapat dengan proses yang terjadi secara sukarela, seperti harta hasil riba terjadi sukarela. Harta hasil misalnya jual beli haram, dia muslim tetapi jual beli khamar, terjadi transaksi yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, walaupun itu haram jual beli khamar, ya kita tidak ragu, tetapi transaksi itu terlaksana dengan sukarela antara kedua belah pihak. Maka harta model ini bila berpindah kepemilikan dengan cara-cara yang sukarela, dengan cara-cara yang baik, misalnya ada seorang pedagang khamar muslim, pedagang muslim khamar, jual beli khamar, atau dia karyawan perusahaan ribawi, dia belanja di toko kita, dia beli di warung kita, maka halal kita untuk menerima uang itu, walaupun kita tahu uang yang dia gunakan belanja itu adalah upah ataupun gaji yang dia dapat dari pekerjaan haram, yaitu riba. Kenapa? Karena dosa riba hanya berlaku pada dia yang melakukan dosa riba, dia yang jual beli khamar. Karena itu dahulu ketika Umar bin Khattab mengutus para pemungut upeti dari orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, atau yang sering disebut dengan pajak zaman dahulu, atau yang jizyah, ya. Sebagian orang kafir ingin membayar dengan bentuk khamar, maka Umar larang, jangan terima khamar itu sebagai upeti, sebagai pajak. Suruh mereka menjual, perintahkan mereka menjual itu, atau biarkan mereka menjual khamar itu sesama mereka. Kalau sudah berubah menjadi uang, walaupun itu jelas-jelas uang hasil jual beli khamar sesama mereka, sama orang kafir, maka boleh diterima sebagai pembayaran jizyah, upeti yang harus mereka bayarkan. Walluhum bai'ah wa khudhu antum athmanaha. Biarkan mereka menjual khamar itu di sesama mereka, dan kalau sudah berubah menjadi uang, boleh diterima sebagai pembayaran upeti yang harus mereka bayar. Model kedua, harta haram karena cara mendapatkannya namun didapat dengan cara yang tidak manusiawi, dengan cara-cara yang tidak sukarela, mencuri, korupsi, menipu, merampok, misalnya. Maka haram bagi semua orang untuk menerimanya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab moral secara agama, kita telah mewajibkan kita untuk tolong menolong dalam kebajikan dan bahu-membahu dalam melawan kezaliman. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu di saat dia zalim ataupun di saat dia dizalimi. Kalau menolong di saat dizalimi jelas. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membantu dia agar bisa melawan orang yang menzaliminya. Namun bagaimana melawan orang yang membantu orang yang zalim? Yaitu menghalanginya agar tidak melanjutkan perbuatan zalimnya. Nah, berdasarkan hadis ini, kita punya tanggung jawab secara agama untuk menolong saudara kita yang dirampok, saudara kita yang dicuri, saudara kita yang ditipu, agar apa? Agar bisa mendapatkan kembali haknya. Sehingga Anda tidak boleh malah membeli menjadi penadah. Tetapi Anda, kalaupun memang harus membeli dalam rangka mengembalikannya kepada pemilik, sehingga Anda rugi misalnya. Itu resiko karena memang Anda ingin berbuat baik, menolong. Walaupun kadangkala orang yang dizalimi, korban perampokannya, korban pencuriannya, korban penipuannya, bisa jadi siap mengganti rugi. Karena bisa jadi dia motornya dicuri, di pasaran dijual dengan harga murah dengan 1 juta saja, padahal motornya senilai 20 juta misalnya. Maka ketika Anda beli dengan 1 juta, Anda kembalikan dan Anda minta ganti rugi, biasanya pemiliknya rela. Minta tebusan 1 juta itu rela. Kenapa? Karena dia akan berpikir logis, realistis. Daripada kehilangan motor yang nilainya 20 juta, mending kehilangan 1 juta, tebus 1 juta. Apalagi
orang ini jelas-jelas sudah berjasa menemukannya dari mafianya misalnya, pencurinya, dan dengan sukarela mengembalikan kepada Anda, hanya meminta ganti rugi sejumlah uang yang dia keluarkan untuk mendapatkan kembali motornya. Nah, hanya ini saja boleh Anda membeli, yaitu dalam rangka mengembalikannya. Tapi kalau Anda membelinya untuk memilikinya, tidak. Karena itu harta didapat dengan cara-cara yang haram tanpa ada kerelaan, ya. Ini secara global seperti itu, dan alhamdulillah dari Dewan Fatwa sudah terbit fatwa dengan masalah ini ataupun yang serupa, bolehnya melakukan transaksi dengan orang-orang yang mendapatkan harta haram namun dengan skema yang sukarela. Adapun mendapatkan haram dengan skema yang tidak sukarela, maka hanya ada satu solusi, diberikan hukuman sosial agar dia mengembalikan barangnya, atau kita kalau mampu kita membelinya untuk dikembalikan kepada pemiliknya sehingga pemiliknya tidak dirugikan. Ini sebagai bentuk kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang tolong-menolong bersatu padu melawan kezaliman. Wallahu taala a'lam. Yang kedua tadi Ustaz, yang fidyah. Oh iya, fidyah. Ya, membayar fidyah atau kafarat atau bahkan membayar zakat kepada saudara itu boleh. Selama mereka memenuhi kriteria itu miskin. Adapun yang terlarang itu adalah membayar fidyah, membayar kafarat kepada orang tua kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, ataupun kepada anak keturunan kita, anak kandung kita, ataupun anak cucu kita, itu yang terlarang. Adapun kepada keluarga ke samping, ke kanan dan ke kiri, saudara, kakak, adik, ataupun paman, bibi, saudara sepupu, maka itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk lagi saat kita Baik, kita angkat ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Sama Bapak Fahrul di Pekanbaru, Pak. Ya, silakan Pak Fahrul di Pekanbaru. Oh, ini Pak, saya mau tanya dengan masalah pertanian nih, Pak. Ya, silakan. Kebanyakan di kampung kami itu Pak, di Bukit Tinggi, apabila seorang tuh mengolah sawah, kan, sawah, dia minjam duit dulu kepada agen. Tengkulak ya. Oke, beras gitu, Pak. Ya. Hasilnya nanti hasil panen itu dibayar pakai padi, yang mana hasil padi itu berlebih dari uang yang dipinjam kepada toke itu, Pak. Ya. Itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sahrul di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Sahrul, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, bila itu hanya utang piutang murni, nanti ketika panen dibayar dengan padi, dibayar dengan sawit, dibayar dengan kopi atau coklat atau yang lainnya, dengan mengikuti nilai jual yang berlaku di saat bayar hutang, maka ini tidak masalah. Namun kalau yang dimaksud adalah meminta sejumlah uang atau berhutang sejumlah uang, berapapun nanti hasil panennya, maka itu akan menjadi milik kreditur, diberikan kepada kreditur, maka ini riba, ini gharar, tidak boleh. Karena bisa jadi hasil panennya berlimpah sehingga nilainya lebih besar dibanding nominal hutang yang diambil. Atau bisa jadi panennya kurang baik sehingga nilainya jauh di bawah nominal hutang yang dia berikan. Maka tentu tengkulak di sini atau tokenya di sini rugi. Ini namanya gharar, tidak boleh, ya. Makanya kalau memang mau berhutang karena butuh, memang seringkali petani, peladang itu seringkali butuh modal untuk menggarap ladangnya. Maka Islam memberikan solusi dalam hal ini, yaitu dengan mengenakan skema salam, dengan menjual hasil panen dengan kriteria yang telah disepakati, dengan nominal pembayaran yang dilakukan tunai di muka, sehingga pembayaran tunai di muka ini bisa menjadi opsi modal para petani peladang untuk bisa menggarap ladangnya. Di saat panen, dia sortir hasil panennya untuk bisa memenuhi kriteria yang telah disepakati. Sejumlah itulah kemudian dia serahkan, ya. Sehingga dengan adanya menggunakan skema salam ini merupakan solusi yang sangat baik, sangat adil dan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Sahrul Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi saat kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa, di mana? Dari Ibu Yori Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Yori di Pekanbaru.
bertanya Ustadz, begini, di komplek perumahan kami itu ada fasilitas umum yang terbengkalai. Ya. Karena developernya udah kabur Ustadz. Jadi Ya. karena melihat terbengkalai kami berkebun di sana. Terus kira-kira gimana ya Ustadz hukumnya? Karena waktu kami panen ada sih kami sisihkan untuk misalnya ada jalannya rusak kami timbun gitu kan. Ya. Gimana hukumnya Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada Ibu Yori di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Karena itu fasum. Dan fasum itu pemiliknya adalah penghuni. Yang berhak memanfaatkan fasum itu adalah seluruh penghuni. Hak seluruh penghuni sama. Maka bila seluruh penghuni mengizinkan lahan tersebut dikelola, ditanami, digarap dengan pembagian hasil misalnya 50-50 atau yang lainnya, maka tidak masalah. Sehingga solusinya Ibu Yori bisa minta izin kepada seluruh penghuni, misalnya di situ satu RT, maka minta izin kepada RT untuk dikoordinir agar seluruh penghuni mengizinkan. Atau kalau itu ada 2 RT atau 3 RT, mungkin di situ sudah ada RW, maka minta kepada Pak RW untuk mengkoordinasikan pemanfaatan lahan tersebut dan dengan skema bagi hasil. Kalau itu dicapai seperti itu maka tidak masalah. Atau kalau memang itu kecil, hanya beberapa rumah saja sehingga tidak ada RT-nya, maka disepakati saja. Minta izin kepada semuanya, skema bagi hasilnya seperti apa dan berapa pembagiannya. Kalau itu disepakati oleh semuanya maka tidak masalah, sehingga nanti ada dana kas yang bisa diberikan kepada perkumpulan warga yang dimanfaatkan untuk kepentingan semua penghuni di komplek tersebut. Maka kalau ini bisa terlaksana maka boleh. Namun secara sepihak kita memanfaatkan sendiri, mentang-mentang kita yang rumahnya sebelah lahan tersebut, maka ini tidak boleh ya, karena itu bukan hak kita. Kita harus minta izin dari seluruh penghuni. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang telah masuk dari media sosial. Ada pertanyaan dari Munir di Jawa Timur, Ustaz. Saya seorang pengajar matematika. Bagaimana hukumnya mengajarkan bunga kepada siswa? Baik. Saya tahu itu riba, itu terdapat di dalam kurikulum, dan saya merasa tidak amanah jika tidak mengajarkan siswa. Saudara siapa? Munir di Jawa Saudara Timur. Munir ya. Ya, terima kasih kepada Saudara Munir atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudara Munir, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Mengajarkan skema atau tata cara menghitung bunga untuk difahami, untuk bisa dikuasai skemanya, tata cara kerjanya, sebatas itu tidak masalah, dengan catatan Anda harus mengajarkan kepada mereka, mengingatkan bahwa ini adalah skema yang zalim, skema yang haram dalam Islam. Karena dahulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan perihal sikap beliau ketika belajar kepada Nabi. Kana nasi as'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan yudrikani. Dahulu para sahabat yang lain itu terbiasa bertanya tentang hal yang baik, amal soleh apa yang harus dilakukan, bagaimana dan seperti apa. Kalau aku seringkali bertanya tentang hal yang buruk, hal yang sesat, hal yang salah. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus dalam kesalahan tersebut tanpa sadar. Sehingga ketika Anda mengajarkan skema riba, cara penghitungannya, ajarkan kepada mereka bahwa ini adalah skema yang zalim, skema yang haram. Kenapa haram? Karena demikian dan demikian, sehingga siswa Anda, murid-murid Anda faham bahwa riba itu zalim, riba itu semena-mena, riba itu adalah bentuk dari penindasan kaum kapitalis kepada masyarakat lemah, masyarakat yang berekonomi rendah, rakyat jelata, sehingga kelak ketika mereka telah dewasa pada waktunya mereka tidak mudah terjerat dalam riba, dan bahkan mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang secara proaktif menjadi orang-orang yang berjibaku melawan para rentenir, mengusahakan memberi solusi kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjerat pada sistem rentenir. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi satu soal yang masuk dari Aisyah di Riau, Ustaz. Baik.
apa benar kalau kita masih melakukan riba seberapapun sedekah kita tidak akan diterima Allah, Ustaz? Ya. Dari saudari Aisyah di Riau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Siapapun yang melakukan riba, memang dia terancam dengan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, dirhamun akal tau minar riba. 1 dirham saja yang engkau makan dari hasil riba, dosanya di sisi Allah lebih besar dibanding dosa berzina sebanyak 36 kali. Bukan karena zina itu ringan, kecil dosanya, tidak. Tapi saking besarnya dosa riba. Karena itu para ulama mengatakan dosa riba itu adalah dosa paling besar setelah berbuat syirik kepada Allah. Sehingga hukumannya paling mengerikan. Kelak di hari kiamat akan ditantang berperang melawan Allah dan Rasulnya. Fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Tentu ini suatu hukuman yang sangat berat. Siapa yang kuasa berperang melawan Allah SWT dan Rasulnya? Ya, karena itu wajar bila seorang Muslim harus mewaspadai dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa selamat dari riba sekecil apapun. Ya, adapun masalah dosa riba itu menghalangi pahala sedekah, maka bila yang dimaksud adalah sedekah itu dari hasil riba, mengutangkan uang dengan bunga, hasilnya disedekahkan, maka betul tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci, dan tidak akan menerima amalan yang kotor. Mensedekahkan harta yang kotor itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila yang Anda sedekahkan itu adalah betul-betul harta hasil kerja, hasil yang halal, namun Anda masih juga berbuat dosa riba, maka bisa jadi Allah tetap menerimanya, tetapi tentu dosa riba jauh lebih besar dibanding dosa sedekah, pahala sedekah Anda. Belum tentu pahala sedekah Anda bisa menutupi, menghapuskan dosa riba Anda. Karena itu bisa jadi walaupun Anda sudah bersedekah, tapi karena terlalu besarnya dosa riba, akhirnya pahala Anda tidak cukup untuk menebus dosa riba Anda. Hingga ujung-ujungnya Anda tetap akan dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi ini di telepon yang masuk dan merupakan penelpon terakhir pada kesempatan ini. Baik, kita angkat ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Abdurrahman di perbatasan Sumatera Selatan. Iya, silakan Silakan Pak Abdurrahman. Sumatera Selatan. Iya, ini saya jadi anggota salah satu koperasi di perusahaan yang wajib harus ikut, Pak, ya. Nah, ini di situ ada usaha, di situ memang ada usaha simpan pinjam yang ada bunga, tapi juga ada yang halal. Ya. Katanya kan itu dari usaha riba simpan pinjam itu 40%, sisanya memang hasil usaha 60%. Nah, bang dapat usaha, dapat SHU-nya, ya. SHU-nya itu mudahnya 1 juta, Pak, ya, yang saya tanyakan terus bunga yang haramnya atau bunga dari salah satu usahanya itu 40%. Nah, itu yang 400.000 atau 40% itu saya sedekahkan lah gitu loh. Nah, itu yang 60% apa halal enggak itu, Pak? Baik. Terus yang kedua, itu kira-kira saya dengan anggota koperasi yang ada ribanya itu apa saya harus keluar atau enggak gitu? Baik. Cukup, Bapak? Cukup, oke. Ya. Baik, Pak Abu Rahmat ya. Selatan. Ya, terima kasih wa barakallahu fikum kepada Pak Abu Rahmat di Sumatera Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Pak Abu Rahmat, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa 40% dari SHU tersebut haram, karena itu adalah didapat dari skema riba, yaitu simpan pinjam berbunga. Sedangkan yang 60-nya halal. Tetapi pertanyaan kedua, Pak Rahmat tidak boleh tetap menjadi anggota koperasi tersebut, karena tetap menjadi anggota koperasi berarti menyetujui klausul, menyetujui skema riba simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut. Sebisa mungkin hindari, sebisa mungkin keluar dari koperasi tersebut, agar kita tidak merestui, tidak melegalkan, dan juga tidak menjadi bagian dari praktek riba. Ya, karena bila tetap bertahan sebagai anggota koperasi berarti kita sama saja merestui dan bahkan kita berkontribusi secara aktif
terjadinya praktek-praktek riba karena kita menjadi anggota, kita menjadi pengguna, dan bahkan bisa jadi kita juga yang ikut memanfaatkan simpan pinjam yang berbunga tersebut. Tentu ini adalah dosa dan haram hukumnya. Karena itu saya sarankan kepada Pak Abu Rahmat untuk segera keluar dari koperasi tersebut bila itu memungkinkan, dan SHU yang didapat yang 40%-nya salurkan kepada kaum fuqara dan masakin dalam rangka berlepas diri dari harta haram, bukan dalam rangka bersedekah. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Tanpa terasa Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan atas waktunya Ustaz, atas ilmunya, semoga bermanfaat Ustaz ya. Amin amin. Dan tentunya kita mohon maaf kepada pemirsa, jawaban belum bisa kita jawab. Semoga bisa kita di pertemuan berikutnya. Mungkin sebagai penutup Ustaz, nasihat untuk Anda. Sebagai nasihat penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sedang kita alami semacam ini, kesulitan ekonomi, wabah, penyakit, percayalah Allah pasti masih tetap kaya raya. Allah tidak pernah jatuh miskin, tidak jatuh pailit. Allah tidak pernah kelelahan mengurusi dunia kita dan mengurusi urusan kita. Dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, dengan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari riba, menjauhkan diri dari khamar, menjauhkan diri dari maksiat, insya Allah Allah akan segera memberikan kelapangan. Karena memang dalam kondisi macam ini, salah satu yang harus kita petik bahwa kondisi ini, kondisi sempit, kondisi wabah, menggugah kesadaran kita bahwa selama ini kita hidup dalam kesehatan, hidup dalam kelapangan, hidup dalam kenikmatan, kemudahan, bisa jadi kita selama ini kurang menyadari, kurang mensyukuri. Dan saat ini kita betul-betul menyadari betapa indahnya hidup dalam kondisi sehat, betapa nikmatnya hidup dalam kondisi aman, betapa nikmatnya hidup dalam kondisi lapang. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fi makatun nas, as-sehat wal faraq. Dua nikmat yang seringkali kita terperdaya, terlupakan, ya, kita tidak sadar mendapatkan nikmat itu, yaitu as-sehat, kesehatan, dan waktu luang. Baru sadar nikmatnya sehat ketika seperti ini, ada ancaman wabah atau bahkan menjadi bagian yang sedang menderita sakit, baik karena wabah itu ataupun karena yang lainnya. Sadar bahwa ternyata sehat itu nikmat. Sekian lama, bertahun-tahun kita mendapatkan kenikmatan, sakit sehari dua hari ternyata susahnya seperti yang kita rasakan. Karena itu sekali lagi mari kita berbanyak istighfar. Ternyata kita seringkali melupakan nikmat Allah. Dan marilah kita memperbanyak takarub kepada Allah dengan memudahkan urusan orang, bersedekah. Pada momentum semacam ini, saya mengajak kaum muslimin untuk bahu-membahu dengan bersedekah. Baik itu kepada saudara-saudara kita tenaga medis untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan pasien corona ataupun yang lain, dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa kesusahan ekonomi. Dalam kondisi semacam ini, banyak dari saudara kita yang mengalami kesusahan sekedar untuk makan saja, bisa jadi dia kesusahan dalam satu hari tersebut. Karena itu perbanyaklah sedekah, karena salah satu manfaat sedekah adalah melindungi kita dari kematian yang menyedihkan, kenyataan yang buruk, serta menjadikan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan kita di lapangan rezeki kita. Wallahu taala Masya Allah. Jazakallah khairan atas nasihatnya dan waktunya juga. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semua, dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat di setiap pekannya. Dan kita informasikan kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini dapat diakses melalui situs website www.dewanfatwa.com. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.